Assalamualaikum sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk singgah di channel sederhana YouTube Kreatif. Nah, sebelumnya saya minta maaf buat para master-master atau para senior. Adapun video yang saya buat kali ini bukan maksud untuk mengajari atau menggurui para master-master, tapi hanya ingin sharing pengalaman di dalam dunia pengelasan. Tentunya masih dalam bidang pengelasan las listrik. Nah, jika nantinya di dalam video terdapat kesalahan atau kekeliruan, jadi saya mohon kepada para master untuk dapat meluangkan waktunya untuk mengoreksi di bawah kolom komentar. Dan yang ingin saya sharing pada kesempatan video kali ini adalah pengelasan besi tipis. Kenapa kawat las atau elektroda kita bisa lengket. Terus setelah itu pengelasan menggunakan kawat tambal. Setelah itu saya akan melakukan perbandingan antara dua mesin las yang biasa saya pakai. Yang pertama Lakoni maksudnya Lakoni 200 ampere dan juga Rilon 120 ampere. Dan setelah itu saya ingin menyampaikan kepada teman semua kenapa mata kita bisa perih atau sakit serasa ada pasir di dalamnya setelah kita melakukan pengelasan. Apa yang menjadi penyebabnya dan cara mengatasinya bagaimana. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung ke video. Dan untuk cara pertama adalah cara melakukan pengelasan besi tipis. Di sini yang saya gunakan adalah mesin las Lakoni 200 ampere yang saya coba melakukan pengelasan di kira-kira 110 ampere. Bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, 110 ampere. Dan untuk cara ini saya pertama tidak akan menggunakan kawat tambal ya. Baiklah sahabat sekalian, di sini saya akan mencoba melakukan pengelasan besi tipis ini dengan menggunakan kawat las atau elektroda RB 2,6 mili. Di sini teman-teman bisa melihat 2,6 mili. Sebelum melakukan pengelasan untuk kita yang pemula, pastikan media yang akan kita sambung itu potongannya benar-benar rata agar nanti hasil las-lasannya bisa lebih bagus. Dan misalkan potongannya kita rata, peluang bolongnya akan semakin sedikit teman-teman. Apalagi ini yang kita ketahui baja ringan itu ketebalannya adalah 0,75 cm maksudnya. Jadi sebelum melakukan pengelasan biasakan sahabat kita yang pemula biasakan melakukan latihan seperti ini agar tangan kita terbiasa untuk melakukan pengelasan besi tipis. Terus aja lakukan seperti ini sahabat. Lakukan seperti ini sampai tangan sahabat terbiasa. Lakukan terus menerus biar bila perlu misalkan keesokan harinya kita lakukan seperti ini sampai kita benar-benar lancar. Nah, oke. Sekarang saya akan mencoba melakukan pengelasan besi tipis ini. Ini sambungannya udah benar-benar rata, jangan ada yang tinggi atau yang lebih rendah. Ini harus rata. Jadi sambungannya benar-benar rapat.
Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah hasilnya. Nah, dan yang ingin saya sampaikan, ini hanya sebagai sebuah contoh aja, dan tidak mungkin kita membuat sebuah pagar atau teralis itu dengan ketebalan besi yang setipis ini. Terus yang kedua, saya ingin menyampaikan kenapa elektroda ini bisa lengket pada media saat kita melakukan pengelasan. Sebenarnya ada berbagai macam faktor. Yang pertama, kotornya media yang akan kita las. Sebelum kita melakukan pengelasan, ada baiknya bekas-bekas karatan yang ada di media yang akan kita las itu kita bersihkan terlebih dahulu. Cat ataupun dempulnya kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti meminimalisir terjadinya lengket pada ujung elektroda. Terus yang kedua, kenapa bisa terjadi lengket? Nah, di sini dimana serabut yang mengelilingi kawat ini itu habis, teman-teman. Bukan habis, maksudnya itu naik ke atas kayak gini, tidak menutup sampai ke bawah sini. Jadi yang membakar elektroda ini adalah serabut ini. Kemudian serabut ini akan menjadi ampas yang tadinya saya buang. Besinya ini akan menyatu ke sini, sahabat. Nah, begitu kira-kira. Ini menurut pengalaman saya. Pelajaran ini tidak saya dapatkan di bangku sekolah atau dimanapun, melainkan ini menurut pengalaman saat saya melakukan pekerjaan. Nah, jadi untuk cara solusinya adalah kita membuang ini bisa dipotong dengan gerinda, dengan tang, atau dengan cara kita menyeretnya seperti ini. Kita seret dulu sampai habis. Ini. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengelasan kepada ini, misalkan ini kita baru selesai melakukan pengelasan, terus ini mati. Usahakan sebelum kita melakukan pengelasan kembali, kita seret terlebih dahulu ininya, ujung elektrodanya, sampai pembakarannya sempurna. Nah, masih lengket. Nah, ini seperti ini pembakarannya udah sempurna. Baru kita lanjutkan pengelasan. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan mencoba langsung melakukan pengelasan tanpa diseret dulu. Nah, dia akan lengket, sahabat. Jadi sebelum kita melakukan pengelasan kembali, ada baiknya kita seret di sini dulu sampai pembakarannya benar-benar sempurna. Nah, lebih kurang seperti itu. Oh ya, sebagai tambahan, saat kita melakukan penyeretan ini, posisi ujung elektroda jangan kayak gini. Jangan kayak gini, melainkan harus dimiringkan kayak gini, sahabat. Kita miringkan seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Oke, dan sekarang saya akan mencoba melakukan pengelasan dengan menggunakan kawat tambal. Dan yang perlu diperhatikan cara pengelasan dengan menggunakan kawat tambal ini adalah kita melakukan pengelasan di atas kawat ini. Biarkan lelehan daripada kawat ini menyatukan media yang akan kita las. Itu maksudnya. Sambil kita tarik, jangan letakkan kawatnya seperti ini terus kita las di samping kiri kanan dulu, terus kita las di samping kiri. Jangan seperti itu. Itu menurut saya ya. Sebaiknya tidak seperti itu. Tapi kita lakukan pengelasan di atas kawat tambal ini sambil kita tarik mundur. Contohnya seperti ini.
Jadi teman-teman bisa melihat sendiri, ini adalah hasil pengelasan yang kita gunakan dengan menggunakan kawat tambal tadi. Oke. Dan selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana jika saya melakukan pengelasan dengan mesin las Lakoni 200 ampere, dan bagaimana jika saya melakukan pengelasan dengan menggunakan Rilon 120 ampere. Apakah saya akan menggunakan ampernya yang sama atau tidak? Jadi menurut saya beda mesin las itu ada beda posisi ampere yang kita gunakan. Baiklah, langsung aja kita coba ya. Jadi tadi saya menggunakan untuk tutorial saya menggunakan mesin las Lakoni 200 ampere. Teman-teman udah bisa menyaksikan sendiri. Posisi ampernya ada di 110. Ada di 110 ampere. Nah, bagaimana jika saya menggunakan mesin las Rilon 120 ampere? Kita akan coba menyalakan terlebih dahulu, dan ini kita matikan. Dan sekarang kita akan mengatur ampernya. Nah, 80. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya akan mencoba melakukan pengelasan di 80 ampere. Yang sebelumnya tadi saya menggunakan 110 ampere. Dan di sini saya masih menggunakan elektroda yang sama, yaitu RB 2,6 mili. Sekarang kita akan memotongnya kembali. Kembali yang lebih tinggi kita ratakan supaya ini rata. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri, saya agak kesusahan di mesin las Rilon di ampere 80. Jadi saya akan coba turunkan lagi ke 85 ampere. Maksud saya ke 75 ampere. Ya, tutup. Nah, dan kayaknya untuk ampere 75 itu masih kegedean juga di mesin las Rilon 120 ampere. Nah, di sini teman-teman bisa melihat masih ada bolongnya sedikit. Masih ingin diturunin juga. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tidak beda mesin las, beda ampere. Jadi kita tidak perlu menanyakan kepada teman-teman yang lainnya bahwa ampere berapa yang harus yang pas untuk melakukan pengelasan besi tipis. Tidak.
itu tergantung dari sahabat sendiri, kembali kepada sahabat sendiri. Misalkan sahabat masih merasa bahwa pengelasan di 75-85 ampere itu masih kegedean, kita bisa turunkan sedikit demi sedikit. Dan kita akan coba melihat hasilnya. Dan nah, teman-teman bisa melihat ini adalah hasil las dari mesin las Rilon 120 ampere yang dimana saya gunakan sebelumnya saya gunakan di ampere 80, kemudian saya turunin di 75 ampere. Nah, dan yang ini adalah mesin las Lakoni 200 ampere yang tadi saya gunakan di 110 ampere. Untuk cara yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat teman-temannya. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan kembali kenapa setelah melakukan pengelasan terkadang mata kita perih, serasa ada pasir yang masuk ke dalam mata kita. Mata kita perih itu apakah karena sinarnya yang berlebihan atau segala macam? Dan menurut pandangan saya, yang membuat mata kita perih itu bukan dari sinarnya. Itu menurut saya, itu versi saya. Dan yang membuat mata kita perih itu adalah yang pertama itu biasanya ada gram-gram yang kecil kayak gini. Nah, ini kecil-kecil. Yang inilah yang masuk ke mata kita. Kayak yang ini, lengket ini. Nih, lengket. Yang kayak gini, tapi dia lebih kecil lagi. Dia itu masuk ke mata kita. Jangkauannya lebih kurang sekitar 1 meter. Bahkan bisa lebih jangkauannya. Jadi makanya saat kita melakukan pengelasan itu butuh kacamata untuk menghalang masuknya ini. Dan yang kedua adalah asapnya. Asapnya itu membuat mata kita panas, sehingga campuran dari asap dan gram yang ini membuat mata kita panas dan serasa ada pasir di dalamnya. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ini karena kaca baru jadi belum ada gram itu yang nempel. Biasanya banyak yang akan nempel di sini kalau ini udah lama kita pakai. Jadi untuk cara penanganannya yang biasa saya lakukan, yang pertama dulu saya biasa menggunakan air beras. Air rendaman dari beras, kemudian nanti kalau udah halus kita tumbuk-tumbuk sedikit pakai sendok dan piring, nanti kita masukkan di kain yang sangat tipis. Dan air rendaman itu kita kita masukin ke dalam mata. Itu yang akan kita lakukan setelah kita merasa benar-benar sakit di mata. Untuk yang selanjutnya biasanya kita minum bodrek. Biasanya kita pakai bodrek, kita minum bodrek 1 atau 2 tergantung, tapi minumnya jangan saat kita merasakan sakit. Selesai kita melakukan pengelasan langsung kita minum gitu, karena sifatnya misalkan kita melakukan pengelasan itu sakitnya belum sekarang tapi nanti di tengah-tengah malam gitu. Terus yang kedua, yang berikutnya saya biasa gunakan daun sirih. Daun sirih kita ambil daunnya, kita tumbuk-tumbuk sampai halus, kemudian airnya kita masukin ke dalam mata. Itu perihnya luar biasa, tapi itu sangat membantu dan reaksinya sangat cepat. Dan juga misalkan kita merasakan sakit dan panas di mata, sambil menunggu obatnya bereaksi, kita bisa melakukan kompres di bagian mata dengan menggunakan es batu.
itu tidak bisa menyembuhkan, tapi hanya untuk meredakan rasa sakit aja, sambil menunggu obatnya bereaksi. Apapun yang kita pakai buat obat tadi, baik bodrek atau air dari beras tadi, atau daun sirih, dan juga yang biasa saya gunakan kopi hitam ya, masih yang hangat-hangatnya, jangan dituangin ke mata. Maksudnya kayak gini, gelasnya kita cuman liatin ke dalam aja. Ini gelasnya, saya contohin, ini gelas kopi ya, ini adalah gelas kopi, jadi ini masih hangat. Kita buka mata ke dalam sini, bolak-balik kayak gitu tipsnya teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman welder pemula seperti saya. Dan jika ada kesalahan dalam saya membuat video, atau yang bisa teman-teman atau para master atau para senior yang bisa koreksi, saya mohon ketersediaannya untuk dapat mengkoreksi video ini, karena kami sebagai welder pemula sangat mengharapkan itu dari para master. Dan juga apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru yang akan saya upload berikutnya. Terima kasih, mungkin sekian dulu. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.